Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya, Hana Sajida, dengan NIM 121450060, dan juga ada teman saya, Muhammad Farhan Ataullah, dengan NIM 121450117, dan Ari Sigit 121450069. Selanjutnya ada Yosia Adwili Nainggolan dengan NIM 121450063, dan yang terakhir ada Patricia Gebi Rahmawati Tamba dengan NIM 121450099. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait tugas besar basis data tentang Data Analysis with SQL Relational Database atau RDB. Nah, di sini kami telah menampilkan 9 topik bahasan yang sesuai dengan ketentuan tugas besar. Yang pertama ada pengenalan SQL, kedua ada deskripsi dataset, ketiga membuat koneksi MySQL melalui Jupyter, yang keempat normalisasi 2NF, yang kelima penerapan DDL dan DML pada database, selanjutnya ada relational schema, dan yang ketujuh ada advanced query pada dataset, yang kedelapan ada user management terhadap 3 user, dan yang terakhir ada backup file SQL. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan SQL. SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Database relasional biasanya terdiri dari satu atau lebih tabel. Setiap tabel dapat diidentifikasi dengan nama-nama atau kalimat, seperti contohnya pelanggan atau pesanan. Tabel juga selalu berisi kumpulan data record atau rows. SQL keyword atau sintak in-case sensitif, artinya keyword select memiliki fungsi yang sama dengan select. Karakter semikolon titik 2 digunakan untuk mengakhiri statement SQL. Nah, di sini telah kita tampilkan beberapa komen penting dalam SQL, seperti select, update, delete, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari dataset yang kami gunakan. Baik, di sini kami menggunakan dataset bernama Sales, di mana sumber dataset ini kami dapatkan melalui platform Kaggle. Dengan detail ukuran dataset memiliki 20 kolom, yang dimana terdapat kolom area code, state, market, market size, profit, margin, sales, COGS, total expenses, marketing, inventory, budget profit, budget COGS, budget sales, product ID, date, produk, dan tipe. Dengan memiliki baris sebanyak 4.249. Dan di sini sudah terdapat barcode datasetnya. Kemudian, dataset kami ini berisi informasi mengenai nilai penjualan dalam dolar di toko Amerika antara tahun 2010 dan 2011. Secara khusus, kumpulan data ini berisi area toko, negara bagian, wilayah dan ukuran, kemudian ID produk, deskripsi, tipe, kategori, dan tanggal penjualan. Kemudian ada info akuntansi seperti budget margin, profit, total expenses, dan marking. Kemudian hal pertama yang kami lakukan yaitu mengkoneksikan MySQL melalui Jupyter Notebook. Dan berikut adalah code yang berfungsi untuk mengkoneksikan MySQL ke Jupyter Notebook tadi. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya normalisasi 2NF. Selanjutnya. Oh ya, yang pertama saya di sini akan menjelaskan apa itu normalisasi. Normalisasi itu adalah proses dalam desain basis data untuk mengorganisir tabel-tabel dalam basis data agar memenuhi aturan normalisasi. Nah, tujuan normalisasi sendiri itu adalah untuk mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data, dan mempermudah pemeliharaan dan penggunaan basis data.
Selanjutnya 2NF atau second normal form adalah tingkat kedua dari normalisasi dan memastikan bahwa setiap kolom dalam tabel tergantung sepenuhnya pada kunci utama tabel tersebut. Nah, di 2NF ini ada syarat untuk normalisasi ya. Yang pertama, tabel dalam keadaan 1NF. Lalu yang kedua, setiap atribut non-key memiliki ketergantungan terhadap seluruh key dan bukan pada sebagian dari key saja. Selanjutnya. Nah, di program ini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi dfpdret. Ini dia itu digunakan untuk membaca file CSV yang disebut sales CSV. Nah, akan disimpan dalam objek data frame yang disebut df. Nah, kode di bawahnya itu digunakan untuk mengganti spasi dalam nama dalam kolom data frame dengan karakter garis awal garis bawah ya, dengan karakter garis bawah. Lalu yang ketiga, df itu bakal menampilkan data frame df. Selanjutnya, yang paling kiri df info. Nah, program ini digunakan untuk menampilkan informasi ringkas tentang data frame df ya, yang akan menampilkan jumlah total baris data, jumlah kolom, daftar nama kolom, tipe datanya, jumlah non-null, tipe data dari setiap kolom, date type, dan penggunaan memori oleh data frame. Lalu yang di kanan ada program yang pertama itu dev area, dev float. Nah, di sini kita membuat subset data frame, dev area, dev ilog. Nah, kita membuat data set tersebut dengan terdiri dari kolom-kolom pertama hingga indeks ke-14. Sehingga subset ini akan memiliki 15 kolom pertama dari data frame asli. Lalu yang bawah, dev area drop duplicates, itu kita menghapus duplikat dev area. Nah, kita bakal menghapus baris-baris duplikat dari subset data frame dev area berdasarkan kolom area kode. Nah, baris-baris yang memiliki nilai ini yang sama dalam kolom area kode ini akan dihapus dan hanya baris pertama dengan nilai unik yang akan tetap ada. Selanjutnya dev area kita akan menampilkan data frame dev area. Kolom selanjutnya atau slide selanjutnya. Nah, di sini ada kode yang pertama yaitu dev produk dev ilog 1520. Nah, di sini kita bakal membuat subset yang terdiri dari kolom-kolom dengan indeks mulai dari 15 hingga 19. Sehingga subset ini akan memiliki kolom-kolom ke-15 saja hingga ke-19 dari data frame yang asli ya. Lalu yang kedua ada dev produk seperti yang tadi, dia akan menghapus duplikat dari dev produk, di mana baris-baris yang memiliki nilai yang sama dalam kolom produk akan dihapus dan hanya baris pertama dengan nilai unik yang akan tetap ada. Dan yang terakhir, seperti biasa akan menampilkan data frame df produk. Slide selanjutnya. Nah, yang paling kiri nih. Yang paling kiri ini ada yang pertama ada import from Scalab Chelmy import create engine, di mana kita bakal mengimport fungsi create engine dari library SQL Alchemy yang digunakan untuk membuat objek engine yang bakal kita gunain untuk menghubungkan dan bagaimana kita berinteraksi dengan database MySQL. Nah, selanjutnya kita membuat objek engine yang kode kedua, engine, create engine, sampai seterusnya itu. Nah, di sini kita bakal membuat objek engine menggunakan fungsi create engine. Nah, argumen dalam string yang ada dalam format ini kita gunain untuk menyediakan informasi yang kita perlukan untuk koneksi ke database MySQL. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kode lagi untuk mengkoneksikan ke database. Ada dev area dan dev produk. Nah, selanjutnya program yang di bawahnya kita bakal menggunakan database test. Terus kita akan menampilkan ada tabel apa aja di database tersebut. Lalu ada dua tabel yaitu areas dan produk. Kita akan menampilkan deskripsi dari tabel areas dengan index areas dan menampilkan isi dari tabel produk dengan index produk. Selanjutnya. Penerapan DDL dan DML pada database. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kita menerapkan fungsi alter ya, alter table. Di atas sini ada alter table, ada fungsi modify, gimana kita akan mengedit kolom area,
state market, ada market size juga, di mana kita akan mengubah modifikasi kolomnya. Di bawah kita akan menggunakan alter untuk menambahkan primary key, dan di bawahnya kita akan menggunakan alter table untuk memodifikasi kembali kolom-kolom yang ada, dan yang di bawahnya yang terakhir juga kita akan menggunakan lagi alter table untuk menambahkan primary key pada table tersebut. Oke, selanjutnya di sini akan diteruskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke bagian relational scheme ya, di mana relational scheme ini merupakan hubungan antara tabel areas dengan tabel produk, di mana si produk ID ini sebagai atributnya. Yang pertama itu kita modify dulu si kolom produk ID-nya itu, kita set default-nya itu dengan nilai 1. Kemudian kita tambahkan foreign key ke si produk ID ini supaya nanti akan memiliki hubungan si antara tabel areas dengan tabel produk, di mana si produk ID sebagai atributnya. Boleh di next. Next lagi. Lanjut ke bagian advanced query pada dataset. Boleh di next. Advanced query pada dataset yang kita gunakan untuk menemukan insight. Yang pertama kita cari insight untuk tabel areas, di mana kita select terlebih dahulu tabel areasnya. Kemudian kita akan mencari profit yang lebih dari 200. Maka didapatkan sebanyak 37 baris yang memiliki nilai profit pada tabel nilai profit yang lebih dari 200 pada tabel area. Boleh di next. Kemudian untuk mencari nilai profit yang kurang dari 0 atau rugi lah istilahnya, itu didapatkan sebanyak nilai rugi dari tabel areas didapatkan sebanyak 21 baris. Kemudian max profitnya itu sebesar 589, dan yang paling minimum profitnya itu berada pada nilai minus 192. Kemudian insight pada tabel produk, yang pertama kita akan mencari produk mana yang tidak dari ke-13 produk di atas. Kita akan mencari yang manakah produk yang tidak memiliki kafein atau decaf, dengan cara kita select dulu dari tabel produk, kemudian kita cari si decafnya, maka didapatkan sebanyak 5 produk yang teridentifikasi tidak memiliki kafein atau decaf. Kemudian kita akan mencari dari tabel produk yang merupakan produk tetapi dia itu bukan jenis kopi. Boleh di next. Itu didapatkan sebanyak 6 produk ya, di mana ada herbal tea dan tea yang bukan merupakan produk kopi. Mungkin itu
dari bagian insight, boleh dilanjut. Baik, saya akan membacakan bagian user management terhadap 3 user. Jadi di sini kami akan melakukan user management terhadap 3 user dengan berbagai ketentuan. Nah, yang mana yang pertama kami akan membuat user root yang dapat melakukan semua proses query. Di sini code ini menciptakan 2 pengguna baru dalam basis data. Lalu 2 pernyataan create user digunakan untuk membuat pengguna user 1 dan user 2 pada host localhost. Mereka diidentifikasi dengan kata sandi 123 dan 321 masing-masing. Lalu yang kedua ini adalah code ini memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan grant, create, alter, drop, insert, delete, select, reference, dan tidak dapat melakukan update. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada baris yang terpengaruh, yang berarti tidak ada perubahan dalam izin yang memberikan kepada pengguna saat ini. Lalu yang ketiga adalah code ini untuk code user 2 tidak dapat melakukan create, yang mana code ini memberikan izin kepada penggunanya untuk melakukan grant, alter, drop, insert, update, delete, select, dan reference, dan tidak melakukan create. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada baris yang terpengaruh dan yang berarti tidak ada perubahan dalam izin yang diberikan kepada pengguna saat ini. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah backup file SQL. Di sini code-nya ini merupakan perintah untuk melakukan backup database dengan nama test ke dalam file SQL dengan nama kelompok 7.sql. Perintah ini menggunakan utilitas MySQL_dump dan memerlukan izin untuk pengguna root. Setelah menjalankan perintah ini, isi dari basis data test akan disimpan dalam file kelompok 7.sql. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yakni normalisasi 2NF merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap kolom dalam tabel tergantung sepenuhnya pada kunci utama tabel tersebut, sehingga dapat mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data dan mempermudah pemeliharaan dan penggunaan basis data. Yang kedua yakni penerapan DDL dan DML berperan penting dalam memudahkan user dalam memanipulasi data, baik struktur tabel maupun record dari tabel pada database. Yang ketiga, fungsi advanced query pada dataset sales yaitu untuk memanipulasi data dengan basis data untuk mendapatkan insight dari data sales tersebut. Keempat, user management memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan keteraturan data dalam basis data dengan mengatur dan mengolah akses pengguna. Administrator dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang mengakses dan mengelola data, serta meminimal risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Terakhir yakni backup file SQL berfungsi mencegah terjadinya kehilangan data, kerusakan perangkat keras, kebocoran dan kesalahan data, dan migrasi data. Sehingga salinan cadangan dari basis data tersebut berisi struktur tabel, skema, dan data yang ada dalam basis data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.